Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para alim ulama yang kami muliakan, cerdik pandai tokoh masyarakat yang kami hormati, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dalam kesempatan ini insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah kita sudah menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib, dan juga kita telah menunaikan sunnah Rasulullah, yaitu berjamaah, menunaikan salat maghrib dengan cara berjamaah. Kemudian juga kita telah melakukan zikir kepada Allah, alhamdulillah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan kita pun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, waktu terus berputar dari hari ke hari, dari minggu, bulan. Saya ingat betul di sini kita pernah bertemu sekitar 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana nikmat ini selalu kita syukuri dengan cara yang benar. Kita jalani nikmat-nikmat ini dengan cara bersyukur, terus menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sangat berterima kasih kepada seluruh persatuan Musalla BKDP, yang mana dalam kesempatan ini kita telah menghidupkan Islam, yang mana saat ini sangat-sangat sulit memperjuangkan, menghidupkan tradisi budaya Islam ini di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang kita lakukan saat ini adalah melakukan pengajian-pengajian taklim, yang mana ini pada zaman dahulu bukanlah suatu hal yang langka, Bapak Ibu sekalian. Bukan suatu hal yang aneh. Tapi semakin zaman bergeser, kadang-kadang pengajian-pengajian Islami ini menjadi hal yang aneh kadang-kadang di tengah masyarakat. Mengapa? Karena tidak hidup, kalah dengan panggung-panggung yang lain, kalah dengan panggung-panggung kemaksiatan. Akhirnya redup cahaya Islam, redup pengajian-pengajian. Kadang-kadang kita acara pengantenan lebih ramai daripada pengajian. Acara-acara kadang-kadang yang mengundang kepada kemaksiatan lebih ramai daripada kita belajar agama. Ini sangat memprihatinkan. Yang mana mempelajari dan mendalami agama Islam ini adalah suatu hal yang wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Mengapa kita kadang-kadang segan, malas untuk melakukan sesuatu hal yang baik? Kadang-kadang karena tidak tahu ilmunya. Maka saya ucapkan tadi terima kasih yang pertama kepada seluruh panitia, seluruh persatuan yang telah menghidupkan Islam di tanah ini, mendirikan musalla, yang berkorban dengan ide-idenya, yang berkorban dengan hartanya, yang berkorban dengan jasanya,
yang berkorban dengan tenaganya, semoga Allah yang akan membalas pahalanya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah khawatir. Setiap apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan suatu kebaikan sekecil apapun itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita dikasih tema, yaitu kepemimpinan di dalam Islam. Jadi ceramah saat ini tidak bisa asal ceramah. Bagus dikasih tema biar tidak ngalur ngidul kemana-mana. Betul Pak? Biar ada koridor, batasan-batasan. Baik, kepemimpinan di dalam Islam. Di dalam Islam, tata cara memilih pemimpin ada dua macam. Yang pertama, dipilih langsung oleh Allah, yaitu para nabi, para rasul, yang mereka itu dipilih langsung oleh Allah, tidak ikut campur umat, tidak ikut campur manusia. Tidak ada misalnya bersatu semua orang memilih satu orang nabi, tidak bisa. Karena mutlak pilihan nabi dan rasul itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tata cara memilih pemimpin dilakukan oleh sesama manusia, yang mana manusia mengangkat seorang pemimpin untuk memikul beban urusan-urusan umat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Islam memperhatikan masalah ini. Jauh-jauh waktu sebelum penciptaan manusia, Allah telah berfirman kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ayat ini menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertujuan menciptakan manusia di bumi dengan tujuan menjadi khalifah. Khalifah adalah pengganti, yang mana mengganti urusan-urusan yang mereka urus, wabil khusus sesama urusan manusia, kepentingan manusia. Diciptakanlah oleh Allah Nabi Allah Adam. Ketika masa lalu pernah saya katakan, Nabi Adam dibekali oleh Allah ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah ajarkan kepada anak Nabi Adam ilmu, seluruh macam ilmu. Nama adalah simbol keilmuan. Orang yang banyak tahu nama, tandanya dia berilmu. Tahu semua nama gunung di dunia, tahu semua nama sungai di dunia, tahu semua nama pohon di dunia, tahu semua nama-nama apapun yang ada, baik di bumi ataupun di langit. Inilah tandanya orang berilmu. Orang berilmu adalah orang yang tahu. Maka nanti syarat di dalam pemilihan pemimpin di dalam Islam ada beberapa hal. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu sekalian. Kita sudah diajarkan melalui salat berjamaah. Di dalam mazhab Syafi'i kita diatur untuk memilih seorang imam ketika ingin melakukan salat. Kalau kita ingin melakukan salat, milih pemimpin. Perintah ini pun diperintahkan oleh Rasulullah. Ketika kalian keluar bertiga, maka pilih satu orang pemimpin. Jangan tidak ada yang mimpin. Maka Rasul mengatur, setiap pasukan peperangan ada pemimpinnya.
Setiap keluar ingin berperang, pasti ada pemimpinnya. Termasuk ketika itu adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang menjadi pemimpin pasukan Islam, menjadi pengganti dari Rasulullah ketika masih hidup Rasulullahnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat betapa pentingnya seorang pemimpin di dalam Islam. Karena pemimpin tadi yang menggerakkan, yang menyampaikan kita kepada tujuan. Tujuan kita bersama, tujuan kita misalnya di dalam peperangan ingin menang, tujuan kita ingin membangun musola ini sampai tuntas, maka harus ada pemimpinnya yang kita tunjuk, yang kita pilih, sehingga kita bisa sampai tuntas apa yang kita cita-citakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat di dalam memilih pemimpin, imam, di dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan rais, ada yang disebut dengan imam. Ya, ini beda. Kalau rais, pemimpin secara umum. Tapi kalau imam, ini lebih dekat dengan Islam bahasanya. Mungkin hanya orang Islam saja yang memakai istilah imam. Ya. Ada juga khalifah sebagai pemimpin. Kita di dalam sholat, kita memakai bahasanya imam sebagai pemimpin, makmum sebagai pengikut. Ya. Imam yang diikuti, makmum yang mengikuti. Sudah jelas, ini pemimpin. Pemimpin itu adalah orang yang diikuti. Seakan-akan Islam mengajarkan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ati'ul lil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Maka Pak, Bu, kalau kita sholat, imam takbir, kita takbir. Imam ruku, kita ruku. Imam i'tidal, kita i'tidal. Imam sujud, kita sujud. Imam salam, kita pun salam. Tidak ada makmum yang membantah, tidak ada makmum yang komplain, tidak ada makmum yang berargumen seakan-akan dia lebih pintar daripada imamnya. Makmum harus tahu apa yang dilakukan imam, dan imam jangan merasa makmum tidak tahu apa yang dipimpin oleh imam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, imam adalah orang yang diikuti. Intinya di dalam Islam, pemimpin adalah orang yang ditaati, orang yang dipatuhi. Tentu untuk menjadi imam ini banyak para ulama mensifati bagaimana cara menjadi pemimpin agar dipilih. Kalau di dalam sholat tadi, yang pertama a'lamuhum, orang yang paling alim, orang yang paling faqih, orang yang paling berilmu di antara kalian, dialah yang menjadi imam. Kemudian yang kedua, absauhum, orang yang paling fasih baca Qur'annya. Maka datang sekelompok orang kepada Nabi. Orang dari jauh datang sekelompok. Lalu Nabi bersabda kepada mereka, jadikan orang yang paling fasih bacaan Qur'annya menjadi imam. Menurut Imam Syafi'i, hadis ini karena ketika itu keilmuan mereka hampir merata, sama pengetahuannya tentang Islam. Akhirnya Rasulullah memerintahkan mereka untuk memilih pemimpin imam di dalam sholat adalah orang yang paling fasih bacaannya. Ya. Menurut Imam Syafi'i, yang pertama syaratnya adalah orang yang paling berilmu di antara kalian, orang yang menjadi imam.
Kemudian yang ketiga, orang yang paling senioritas, yang paling tua umurnya. Nah, itu yang ketiga syarat. Ini tertib nih. Kalau di dalam rukun wudu, sholat tertib. Jangan dibalik. Sekalipun dia wudu, tapi yang paling berilmu, dia yang paling berhak menjadi imam. Seperti Sayyidina Abbas. Para sahabat yang senior pun cium tangan dengan beliau, karena beliau adalah orang yang faqih, orang yang berilmu. Ya. Sayyidina Ali, orang yang berilmu. Ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha. Sayyidina Ali itu adalah gerbangnya sebuah kota. Ibaratnya ilmu itu kota, ana Madinah, kata Nabi, saya ibaratnya sebuah kota. Untuk masuk kepada Madinah, kepada kota itu melalui Ali. Makanya sanad keilmuan semuanya sampai kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Imam Syafi'i itu sanad keilmuannya sampai kepada Ikrimah, anaknya Abu Jahal, dan beliau juga berguru kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu nahwu, semua macam ilmu itu mesti sampai kepada Sayyidina Ali, pintunya baru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dalam memilih imam salat ini adalah orang yang lebih dulu hijrahnya. Nah, kalau zaman dulu hijrah, pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau sekarang Ustaz, hijrahnya bagaimana? Tentu yang lebih dulu Islamnya, yang lebih baik Islamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sifat-sifat pemimpin menurut Islam adalah yang pertama tentu 4 sifat para nabi: sidik, amanah, tabligh, batanah. Sidik, jujur. Ini bukan sifat pemimpin secara umum, tapi sifat para nabi, yang mana setiap pemimpin harus memiliki 4 sifat ini. Bagi nabi saja 4 sifat ini wajib, apalagi pemimpin-pemimpin di dalam Islam. Kemudian sidik tadi jujur, lawannya tentu bohong. Amanah, dapat dipercaya, lawannya tentu berkhianat. Berkhianat, dipercaya, lawannya berkhianat. Tabligh, menyampaikan kebenaran, tidak kitman, tidak menyembunyikan informasi-informasi, menyampaikan kebenaran apa adanya. Qulil haqqa walau kana murran, sampaikan sekalipun itu pahit. Kemudian yang terakhir, batanah, pemimpin harus cerdas. Pemimpin harus tahu solusi, mencari jalan bagi umat, jalan keluar. Tentu pemimpin yang kita tunjuk adalah pemimpin yang cerdas, lawannya adalah bodoh. Pemimpin, kalau rakyatnya lebih pintar dari pemimpinnya, ini menjadi urusan. Menjadi urusan. Ya tentu pemimpin harus lebih pintar, lebih batanah, lebih cerdas daripada yang dipimpin. Kemudian 4 sifat ini mengerucut. Kalau Bapak buka surah Al-Qasas, di situ ayat 62. Ketika Nabi Musa setelah berjalan dikejar menuju negeri Madian, lalu di situ Nabi Musa bertemu dengan sekelompok orang yang sedang memberi minum kambing-kambing mereka. Bertemulah Nabi Musa dengan 2 orang perempuan yang ikut dalam antrian. Lalu Nabi Musa menolong 2 perempuan itu. Nabi Musa mengangkat batu yang besar yang tidak mampu diangkat oleh orang-orang banyak. Akhirnya timbul kekaguman di hati 2 perempuan tadi. Diajaklah Nabi Musa bertemu dengan orang tuanya.
di negeri Madian. Lalu Nabi Musa dilaporkan oleh dua orang putri ini tadi. Ini ayatnya di dalam surah Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi, ya abatis ta'jirhu, wahai ayahku, pekerjakan dia. Inna khaira man ista'jarta, sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk dipekerjakan adalah al-qawiyal amin, orang yang memiliki sifat kuat dan dapat dipercaya. Ini dua sifat yang kalau dari zaman modern ini dikatakan pintar dan benar. Kalau bahasa orang kini itu macam tuh, pintar, benar. Kalau pintar saja, habis rakyat ditipu. Betul. Kalau benar saja, habis pemimpinnya ditipu rakyat. Kedua-duanya harus ada, pintar, benar. Al-qawi artinya kuat. Seorang pemimpin harus memiliki kekuatan iman di atas standar. Kuat imannya, kuat Islamnya, kuat kesabarannya. Mungkin seperti zaman sekarang dikatakan presiden kita adalah presiden paling sabar di antara presiden-presiden sebelumnya. Termasuk presiden yang paling sabar. Dicaci maki segala macam tetap sabar. Sabar termasuk kekuatan. Datang seseorang sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah ausani, wahai Nabi, nasihati saya. Kata Rasul, la taghdab. La taghdab. La taghdab paraddada miraran. Jangan marah. Nah ini, jangan marah kata Nabi. Jangan marah. Sifat marah itu adalah sifat syaitan. Orang yang suka pemarah kepada istrinya, suka pemarah kepada bininya, kepada anaknya, termasuk macam orang kesurupan. Dan dikatakan orang pemarah nisfut junun, setengah dari gilo. Nah, jadi kata Nabi, jangan marah, sabar. Makanya Allah memiliki sifat Asmaul Husna, salah satunya adalah As-Sabur, penyabar. Kalau Allah tidak penyabar, orang kafir, orang musyrik itu sudah tenggelam semua. Tapi Allah itu maha penyabar. Tunggu nanti pada hari kiamat, pasti disiksa. Kita ini kadang tidak sabaran dalam hidup. Nah, maka ilmu sabar ini adalah ilmu yang luar biasa. Gampang, enteng diucapkan, tapi berat karena selama-lamanya sampai mati kita diperintahkan untuk sabar. Sabar yang paling berat adalah sabar taat dalam menjalankan kebaikan. Kemudian yang kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi sabar itu bukan hanya ketika kita ditimpa musibah, ya sabar. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu harus sabar. Mengapa? Bagi orang beriman, sabar. Setiap musibah itu adalah ujian. Ini kadang-kadang kita ini sering pula kena musibah, sedang diuji. Ayatnya yang berbunyi orang yang beriman yang dapat ujian. Ibarat istilah orang yang ujian itu orang yang sekolah. Betul? Kalau orang tidak ikut sekolah mana nak diujian? Orang beriman yang diuji Allah, kualitas imannya yang diuji. Ini sholat enggak, zakat enggak, maksiat berjalan terus, kena musibah. Bakato kakanti, saya sedang diuji. Siapa yang uji? Nah, ini perlu kita pahami di dalam hidup. Maka Bapak Ibu sekalian, Islam adalah aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad
yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril aturan-aturan ini. Maka Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Mengapa Islam mengatur ibadah? Supaya orang beriman berakhlak. Mengapa Islam mengatur ekonomi? Supaya pelaku-pelaku ekonomi berakhlak. Mengapa Islam mengatur politik? Supaya pelaku-pelaku politik itu berakhlak. Karena kesemuanya itu adalah bisa dijadikan amal soleh, jalan mendapatkan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad seorang pemimpin, Nabi Sulaiman seorang pemimpin, Nabi Daud seorang pemimpin, tapi pangkat dan jabatannya dipakai untuk amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari hal-hal yang mungkar. Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, mereka berpolitik, menjadi seorang pemimpin. Mereka pakai jabatan dan kekuasaannya untuk beramal soleh. Maka kata Rasulullah, sab'atun yuzilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan nanti di hari kiamat mendapat naungan dari sisi Allah. Tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama disebut oleh Rasulullah, imamun adilun. Pemimpin yang adil, pemimpin yang beramal soleh, yang memakai jabatannya untuk agama, memakai jabatannya, kekuasaannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih panjang waktunya. Ini udah pakai rem, belum. Pesan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bagian akhir dikatakan, orang nanti tidak akan dilihat. Ada 2 golongan manusia yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang kelebihan air minum tidak memberi kepada orang-orang yang kehausan di padang pasir. Istilah sekarang tidak peduli sosial. Kita makan enak, tetangga kelaparan, tidak peduli dengan orang lain. Itu kalau diistilahkan di kita. Kalau kekurangan air minum, insya Allah orang Sarolangun airnya banyak. Ya, tidak ada sumur cebur tuh, sungai apa tuh, besar di samping tuh, melompet tinggal minum situ. Banyak air di Sarolangun. Tapi kalau di Arab, padang pasir, berjalan kaki dari Mekah ke Madinah kehausan. Orang yang berlebihan air minum tidak memberi kepada orang yang kehausan. Allah tidak melihat kepada orang seperti itu nanti pada hari kiamat. Yang kedua, yang berkaitan dengan tema kita, bisa saja orang yang ada duduk di dalam musola ini, yang nanti menjadi pemimpin, salah satu dari kita, yang menjabat atau sanak pemilih kita. Pesan Rasulullah ini harus disampaikan. Apa pesan Nabi? Orang yang memilih pemimpin, nah ini setiap kita. Orang yang memilih pemimpin, kalau diberi dia memilih, kalau tidak diberi dia tidak memilih. Orang seperti ini tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Kadang kita ini senang dibagi sen 1 juta, senang dibagi sen 5 juta, senang diberi jabatan, senang diberi ini diberi itu, asal pilih orang yang minta dipilih. Rakyat harus paham agama, takut kepada Allah.
Kalau seperti ini orang-orang yang ada di Sarolangun, maka tidak akan ada yang namanya pemimpin-pemimpin yang berani mengeluarkan uang untuk dipilih. Ini resikonya besar Bapak Ibu, saya menyampaikan ini. Hidup mati ini. Tapi karena hadis Nabi mau tidak mau saya sampaikan. Nah ini kan video diupload ini. Jangan-jangan ada calon-calon yang nonton, ini bahaya kalau Ustadz ini nih terus-menerus diundang. Karena saya muridnya Kiai Syukron Ma'mun, saya katakan rela mati demi menyampaikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah di dalam Islam. Tidak ada istilah sogok menyogok. Tidak ada istilah kecurangan. Orang yang curang tidak masuk dalam kelompok umatnya Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin ini kan krusial nih. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan lagi. Hati-hati, yang kawi tadi kuat pendirian gitu, jangan gampang goyah. Kuatkan kekuatan kita. Iman kita perkuat. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, yang mana fitnah di akhir zaman ini luar biasa. Apa penyebabnya? Fitnah itu adalah HP kita, itulah fitnahnya. Di sini. Kalau zaman dulu para kiai, para habaib diundang ceramah, itu kan biasa. Orang Nahdlatul Ulama, orang NU mengundang para habib untuk ceramah kan biasa. Belum ada kamera. Kiainya nak marah kalau kita salah, biasa. Memang kita salah. Kalau sekarang kan enggak. Kalau habibnya tegas, kalau kiainya tegas, habis dibully. Betul. Itu efek. Maka saya katakan dulu mengaji tentang fitnah Dajjal itu Pak, macam mana ceritanya Dajjal itu bisa masuk rumah kita. Sedangkan hadis Nabi menyatakan nanti Dajjal itu akan keluar masuk ke rumah-rumah kalian. Ternyata benda inilah Dajjal, ternyata Bapak Ibu sekalian. Bapak pulang dari kerja, sabar, nengok dalam HP langsung marah-marah, tidak jelas. Ada orang macam ini? Ada, gara-gara nengok HP itu. Fitnah. Maka oleh sebab itu, mengaji adalah solusinya biar kita tahu. Biar kita tidak gampang ditipu. Ada istilah dulu dikatakan, belajar biar tidak gampang tertipu. Kadang-kadang orang itu mudah ditipu karena tidak tahu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Pemimpin-pemimpin tadi di dalam Islam, apa bedanya dengan non-muslim? Di negara kita ini Pak Ustadz udah benar atau belum? Sistem RI, Republik NKRI ini. Di dalam Islam boleh-boleh saja. Ada yang demokrasi, ada yang sistem disebut dengan kerajaan, turun-temurun, bapaknya raja, anaknya jadi raja, terus-menerus, dan itu sampai sekarang kan masih ada. Arab Saudi memakai kerajaan, kita Indonesia memakai republik. Apa ada larangan itu? Tidak ada. Tidak ada. Ketika wafat Rasulullah, orang-orang Ansor pribumi yang ada di Madinah ngacung tangan. Kamilah yang berhak menggantikan Rasulullah karena kami penduduk Ansor, penduduk kota Madinah asli. Lalu ngacung tangan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, kami orang yang pertama kali masuk Islam. Yang dari laki-laki, Abu Bakar orang yang pertama kali masuk Islam. Kami orang-orang yang ikhlas berjuang.
Rumah kami tinggalkan di Mekah. Kekayaan kami tinggalkan di Mekah. Kami rela demi Islam, rela demi Rasulullah, pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka menurut kami, orang muhajirinlah yang paling pantas menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah orang Ansor mengalah, karena orang penduduk Madinah asli itu orangnya benar-benar lembut hati mereka itu. Ketika hijrah saja, mereka tuh rela memberikan tanah untuk dibangunkan masjid. Mereka rela diberikan rumah bersama-sama dengan orang muhajirin. Luar biasa keikhlasan, kelapang dadaan orang-orang yang ada di Madinah itu. Akhirnya ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan sekali lagi tadi, orang-orang yang diberikan jabatan kepemimpinan tentu harus dipakai kepada menolong agama Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap apa yang kalian pimpin itu akan dimintai pertanggungan jawab pada hari kiamat. Suami memimpin keluarga. Seorang suami yang tidak bisa memimpin keluarga akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istri pemimpin. Bagaimana seorang ibu mendidik anak-anaknya menjadi suri tauladan. Di dalam Islam, kepemimpinan adalah tauladan. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh, memberi contoh di dalam agama kita ini. Bukan hanya pandai berbicara, bukan pandai memberi ide, bukan hanya pandai mengkonsep sesuatu, tapi juga memberi contoh di dalam segala hal. Seorang anak akan patuh kepada orang tua kalau orang tuanya mencontoh kepada yang baik-baik. Kalau sholat, kalau bapaknya rajin sholat, otomatis anaknya sholat. Kalau bapaknya macam Fir'aun, macam mana anaknya nak sholat? Betul? Ibunya rajin sholat, otomatis anaknya rajin sholat. Kalau ibunya tidak pernah sholat, aurat terus terbuka, manalah anak tu nak rajin sholat? Ya tentu anak itu melihat orang tua setiap hari bertemu dengan orang tuanya di rumah. Kalau orang tuanya rajin berzikir, rajin baca Quran, ya tentu anaknya juga akan meniru itu. Tidak usah disuruh berangkat ngaji nak, tidak usah. Setiap hari melihat bapaknya sebelum maghrib ngaji Quran. Setiap hari melihat ibunya setelah subuh baca Quran. Setiap hari dia bangun tidur sebelum subuh melihat ayahnya tadabbur Quran. Mulai dari lahir sampai balik, itulah pembentukan karakter di dalam keluarga. Kalau itu yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita, insya Allah anak kita akan meniru apa yang dilakukan kedua orang tuanya. Di dalam Islam itu mudah aja, contoh saja, memberi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah itu kan yang baik-baik. Kadang-kadang anak sekarang susah diajak, misalnya silaturahmi. Lebaran saja Pak, kadang-kadang kalau tidak disuruh, tidak berangkat dia ke rumah saudara gitu. Pergi nak, tengok tuh, ada rumah paman di situ, tidak berangkat dia. Padahal bapaknya itu rajin silaturahmi. Yang rajin saja anaknya tidak taat, apalagi yang tidak rajin. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Tentu anak kita selalu diajak, ziarah kubur diajak, ziarah kubur keluarga. Ah ini nak, ini kuburan datuk, ini kuburan kakek, dikenalkan biar anak tidak sombong. Kalau hidup ini ada batasnya, yaitu mati. Diingatkan dengan kematian, diajak ziarah kubur. Itu penting Bapak Ibu. Pendidikan di tengah keluarga.
Kalau kita tanamkan hal-hal yang baik di tengah keluarga kita, maka kepemimpinan kita sukses. Nah itu. Kemudian RT RW, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, harus menjalankan itu. Kalau ada orang yang berzina, narkoba di suatu RT, lalu RT-nya diam saja, maka siap-siap Pak RT, nanti di hari kiamat dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada suatu kelurahan, desa, kepala desanya, bapak lurahnya diam saja ketika kemaksiatan berjalan, terjadi perzinahan, terjadi narkoba, terjadi minum-minuman keras, lalu kepala desanya diam saja, lalu pak lurahnya diam saja, maka siap-siap dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada presiden yang tertinggi. Maka kadang-kadang orang itu senang zaman sekarang menjadi pemimpin, padahal tanggung jawabnya luar biasa beratnya. Kalau dulu orang tuh nolak, Pak. Sayyidina Umar nolak jadi pemimpin. Enggak, jangan saya. Umar bin Abdul Aziz nolak. Jangan saya, pilih orang lain. Anak-anak kiai seperti Wahid Hashim, anaknya Kiai Hashim Asy'ari, nolak. Seharusnya kalau mau ketika itu Nahdlatul Ulama besar, tapi Kiai Hashim tidak mencalonkan anaknya Wahid Hashim sebagai calon presiden. Beliau lebih milih Soekarno jadi presiden. Betul? Ini bapak-bapak lebih tahu dari saya. Apa sebab? Tanggung jawab itu besar di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan manusia. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, azan sudah berkumandang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Alhamdulillah.